Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janubia Atiala Maniati, mahasiswi semester 1 kelas E, Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang, dengan nomor induk mahasiswa 25000000145. Di sini saya akan menyampaikan video tentang hakikat alam dalam perspektif Islam. Mengapa saya memilih tema ini? Karena menurut saya, mahasiswa pada era modern ini perlu diingatkan kembali mengenai hakikat alam sebelum mendalami ilmu-ilmu lainnya. Mengapa demikian? Karena secara sadar kita akan dituntun untuk berpikir sumber dari segala sumber hakikat alam, yaitu Sang Kholik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menguraikan ke tema hakikat alam dalam perspektif, saya kemukakan sebelum menyampaikan uraian tentang hakikat alam dalam perspektif Islam, perlu saya kemukakan bahwa video ini saya buat dalam rangka menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Mursidul Hasmi. Semoga video saya ini memenuhi harapan Bapak Muhammad Mursidul Hasmi khususnya, dan teman-teman yang menyimak pada umumnya, yaitu memberi manfaat, pengetahuan, dan pemikiran. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat sulit bagi saya melangkai kalimat dengan kajian tema cukup berat ini. Namun saya mencoba jalan yang mungkin mudah dengan menyusun pertanyaan sebagai berikut. 1. Bagaimana alam diciptakan? 2. Apa tujuan penciptaan alam? Sebetulnya dua pertanyaan tersebut sudah begitu luas jawaban dan kajiannya. Namun uraian saya mungkin akan sedikit lebih berkembang daripada sekedar jawaban dari dua pertanyaan tersebut. Pemahaman umum alam semesta adalah segala sesuatu yang ada, termasuk ruang, waktu, materi, energi yang meliputi planet, termasuk bumi, bintang, galaksi, intinya benda-benda langit dan zat yang ada di dalamnya. Siapa penciptanya? Tentu saja Yang Maha Pencipta yang kidam, artinya Allah tidak berawal,
dan bako, artinya yang kekal, abadi, atau tidak berakhir. Disebutkan dalam Al-Quran surat Qaf ayat 38 yang artinya sebagai berikut, sungguh kami benar-benar telah menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Jawaban dari pertanyaan pertama adalah dalam 6 masa dalam Al-Quran surat Hud ayat 7 disampaikan bahwa dan Dialah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Demikian pula dalam surat Al-A'raf ayat 54 dan beberapa surat lainnya dalam Al-Quran. Makna 6 masa bukanlah 6 hari yang kita kenal saat ini. Dalam tafsir Kementerian Agama disebutkan bahwa sehari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 47. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Tak bisa dibayangkan betapa lamanya waktu tersebut. Para ulama sepakat urutan 6 masa penciptaan alam semesta menurut Al-Quran mencakup peristiwa berikut. 1. Penciptaan langit dan bumi. Dari ketiadaan ini adalah tahap awal penciptaan ketika Allah menciptakan materi dasar dan tidak ada menjadi ada. 2. Pemisahan langit dan bumi. Bumi dan langit pada awalnya menyatu, kemudian dipisahkan. 3. Penciptaan gunung, sungai, dan tumbuh-tumbuhan. Bumi mulai dibentuk dengan adanya fitur-fitur geografi dan ekosistem. 4. Penciptaan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Benda langit diciptakan untuk memberi cahaya dan tanda-tanda bagi manusia. 5. Penciptaan hewan. Berbagai jenis hewan diciptakan bumi, baik di darat maupun di laut. 6. Penciptaan manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk paling mulia dan diberi tanggung jawab untuk mengelola bumi. Jika kita renungkan, bukankah Allah begitu sempurna mempersiapkan alam semesta sebelum menciptakan manusia? Mengapa kita sering lalai mensyukuri segala anugerahnya? Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? 31 kali kita diingatkan dalam surat Ar-Rahman untuk tidak meninggali segala nikmat yang Allah berikan. Semoga kita menjadi manusia yang pandai bersyukur. Selanjutnya, apa tujuan Allah menciptakan alam semesta? Al-Quran menjelaskan bahwa penciptaan alam semesta, yakni langit dan bumi, bukan untuk hal sia-sia atau main-main. Alam semesta diciptakan untuk tujuan yang benar, salah satu agar manusia menyembah dan mengenal
dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 16 yang artinya kami tidak menciptakan langit dan bumi serta segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Menurut Al-Quran, tujuan Allah menciptakan alam semesta adalah pertama sebagai tanda kebesaran dan kekuasaannya. Salah satunya disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, badalah yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya dia menghidupkan bumi setelah mati kering, dan dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Kedua, agar manusia beribadah dan mengenalnya melalui ciptaannya. Ketiga, tempat bagi manusia untuk menjadi Allah, menjadikan bumi sebagai khalifah, tempat bagi manusia untuk menjalankan peran sebagai pemimpin khalifah dan memiliki bertanggung jawab untuk mengurusnya. Keempat, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kelima, sebagai sarana untuk belajar dan merenung. Manusia didorong untuk menggunakan akal dan pengamatan mereka terhadap alam semesta untuk mencari rahasia Allah dan merenungkan hakikat penciptaannya. Ada makna Tuhan dan ketuhanan. Ada hamba yang wajib mengenal dan beribadah kepada Tuhannya. Ada kasih sayang dan rahmat Allah untuk hambanya, yaitu hakikat diciptakannya alam semesta untuk manusia. Pada kenyataannya saat ini, hal yang sangat mendasar tersebut sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting lagi. Manusia lebih memilih belajar teknologi dan informasi duniawi karena takut ketinggalan zaman. Bahkan kemajuan teknologi dan kemudahan akses informasi digunakan untuk saling menjatuhkan martabat sesama manusia. Hakikat manusia sebagai khalifah di muka bumi semakin melenceng. Manusia tidak mengemban amanah melawat dan memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya, namun justru mengeksploitasi dan merusaknya. Bagaimana mengingat kebesaran dan rahmat Allah jika dalam diri manusia hanya ada keinginan untuk hidup puas dan bahagia? Maka kembalilah kita mulai menenangkan kebesarannya melalui semua yang ada di sekitar kita. Kita mulai mensyukuri apapun yang telah diberikannya kepada kita dengan rajin ibadah dan berbuat baik terhadap sesama, termasuk terhadap
lingkungan alam di sekitar kita. Sekali lagi, semoga kita menjadi insan yang pandai bersyukur. Amin. Demikian uraian singkat saya yang berteman. Pertemakan hakikat alam dalam perspektif Islam. Dari uraian tersebut dapat saya simpulkan bahwa alam semesta diciptakan dalam 6 masa dan darinya dapat direnungkan bahwa begitu detail dan sempurnanya Allah mempersiapkan alam semesta untuk manusia. Manusia yang diciptakan untuk beribadah kepada penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi tanggung jawab pula untuk mengelola alam semesta bumi. Namun kemajuan teknologi sebagian besar melalaikan kita dari tanggung jawab tersebut. Sebagai mahasiswa, marilah kita sadar diri akan kewajiban kita belajar, mentaati peraturan alma mater, mentaati dosen dengan tetap mengingat kewajiban kita sebagai seorang muslim. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.